Assalamualaikum, hai happy people. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di akhir pekan ini kami akan berlibur lagi ya. Nah, kali ini pagi-pagi banget dari rumah jam 6 dari Kabupaten Tegal kita melimpir ke Kabupaten Purbalingga. Kali ini kami akan berlibur ke Goa Lawa. Ini pertama kalinya ya kami berlibur ke sini. Nah, Goa Lawa ini disebut juga dengan objek wisata Golaga atau disebut Goa Lawa Purbalingga. Karena masih pagi jadi area parkirnya masih kosong ya. Dan area parkir di objek wisata Goa Lawa ini sangat luas. Oh iya, untuk menuju ke Goa Lawa ini kami membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Jadi untuk jarak tempuh ini relatif ya dari pengguna kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dan juga perjalanan santai atau cepat. Nah, ini kita langsung saja nih ke loket tiket masuk. Untuk tiket masuknya di weekday itu Rp20.000 dan untuk di weekend Rp25.000. Menurut kami ini sangat worth it ya dengan kondisi alam yang sangat sejuk dan juga bersih. Nah, suasana pegunungan tentunya karena Goa Lawa ini di atas ketinggian 1250 mdpl. Nah, karena area objek wisata Goa Lawa ini perbukitan jadi naik turun ya, sehingga pengelola ini menyediakan mobil wisata dengan tarif satu orang Rp5.000. Tapi karena ini masih pagi, jadi kami sekalian aja ya jalan-jalan pagi di area objek wisata Goa Lawa ini. Udara di sini sejuk sehingga kami tidak banyak berkeringat ya walaupun jalannya banyak menanjak dan di beberapa titik memang harus ekstra karena memang ini area perbukitan tapi pemandangannya indah banget. Kalian bisa melihat ya rumput-rumput di sini sangat jelas dirawat dengan baik. Menurut kami tempat ini tempat yang tidak membosankan untuk dikunjungi beberapa kali walaupun ada tiket masuknya ya. Tentu saja tiket masuk ini untuk perawatan area dari objek wisata ini, perawatan rumput, kembangnya, bunga-bunga, tanaman dan juga kebersihan tentunya. Saat kita berjalan menuju ke area Goa Lawanya nih, nah ternyata di sebelah kiri kita ini ada camping ground ya yang bisa disewa untuk camper van atau juga sewa lahan untuk mendirikan tenda saja. Tapi ini nyaman banget ya sebenarnya walaupun jadi satu dengan objek wisatanya, tapi masih worth it lah, tidak terlalu mengganggu ya walaupun ini tempat lalu lalang para pengunjung. Masih nyaman kayaknya ya untuk berkemah di sini. Selain tempatnya bersih juga sangat sejuk. Nggak kebayang kalau camping di sini. Nanti suatu saat kita akan berencana ya berkemah di sini dan akan menikmati suasana malam dan sensasi dinginnya di sini bagaimana dan berapa derajat Celcius. Oke, kita masih mengikuti petunjuk arah ya menuju ke area Goa Lawa. Dan di sini beberapa rumput itu dibuat bentuknya seperti kelelawar karena ini ikon dari objek wisata Goa Lawa, yaitu Goa Kelelawar. Tentunya goa ini dulunya dipenuhi dengan kelelawar ya, sehingga dinamakan dengan Goa Lawa. Lawa adalah bahasa Jawa yang artinya kelelawar. Nah, ini barusan kita melewati area yang sangat luas untuk fun game. Untuk kalian yang punya acara dari kantor atau keluarga, bisa sewa lahan dan juga sewa tenaga jasa untuk menghandle acara kalian di sini. Selain itu di sini juga ada rainbow sled atau seluncuran pelangi. Nah, ini berbayar lagi ya untuk sekali seluncur ini. Biayanya saya lupa antara 20 atau Rp25.000 karena saya tidak mencoba ya karena tidak ada temannya sih. Jadi saya hanya menikmati suasana sejuk saja di sini. Sebenarnya di sini banyak tempat yang sangat mendukung untuk liburan anak-anak dan keluarga tentunya.
Khususnya untuk anak-anak, di sini juga ada playground ya, yang dikenakan tarif Rp15.000, nanti kita akan melewatinya. Nah, ini kita udah sampai ya di depan pintu masuk menuju ke Goa Lawa. Nah, ini juga ada peta petunjuk arahnya. Dan di sini kita menemukan banyak tong sampah ya. Artinya pengelola di sini sangat perhatian nih supaya lingkungan dari Golaga ini bersih, bebas dari sampah pengunjung. Dan saat akan memasuki Goa Lawa ini kita fokus kepada salah satu patung yang sangat unik ya. Ini dari kayu tentunya. Ini sama seperti kayak film yang pernah kita tonton, maksudnya saya lupa ini film apa namanya, waktu itu sangat booming dan terkenal ya. Nah, di sini juga ada beberapa catatannya, tata tertib etika masuk ke goa. Jadi kita boleh membacanya sebentar supaya kita tidak melanggar yang sudah diatur sebelumnya. Sebelum memasuki gua ini pemandangannya sangat indah ya happy people. Dan untuk memasuki goanya ini tentu saja kita harus menuruni beberapa anak tangga yang terbuat dari bebatuan ini. Oh ya, pada saat akan memasuki area goa ini ada bau khas yang sangat tajam ya. Tapi nggak tahu itu bau apa. Yang jelas memang tidak nyaman untuk kita berada di sini lama-lama. Jadi langsung saja kita memasuki area Goa Lawa ini ya. Ekspektasi kita ketika memasuki goa ini pastinya gelap, pengap, dan bau ya. Tapi baunya tadi sudah kita lewati setelah kita memasuki area goa ini. Wow, ternyata mata kita juga dimanjakan dengan warna-warni dari sorotan lampu yang ada di sini. Tapi dari kamera saya memang kurang bagus ya menangkap aslinya. Nah, aslinya memang di sini tuh sangat bagus ya dan cukup terang. Tapi karena memang daya tangkap dari kamera HP saya ini memang kurang, jadi mohon maaf kalau memang belum bagus ya. Tapi semoga kalian bisa menikmati suasana di goa ini. Karena pada saat itu masih pagi dan pengunjung belum banyak yang datang, jadi otomatis juga belum banyak pengunjung yang memasuki area Goa Lawa ini. Meskipun yang berkunjung sedikit, suasananya sepi, tapi tidak berasa horor ya, karena suasananya ini nyaman dan suara air yang jatuh ini tentunya sangat menenangkan. Area di dalam Goa Lawa ini sangat luas ya happy people. Jadi pastikan untuk kalian sebelum memasukinya, pastikan fisik kalian itu fit, badan kalian itu sehat, dan tentunya kalian sudah sarapan terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai ada cerita perut lapar pada saat memasuki goa ini dan buru-buru untuk keluar. Ya namanya liburan memang kita harus mempunyai tenaga ekstra ya. Jadi supaya bisa menikmati lokasi yang kita datangi ini. Nah, di dalam goa ini kami mendapati satu tempat yang sangat luas,
seperti tempat pentas karena terlihat ada panggungnya. Dan ini nggak tahu juga ya saya sebenarnya memang apakah dimanfaatkan untuk acara pentas atau untuk disewakan atau untuk acara apa sebelumnya, kurang paham juga. Nah, untuk kalian yang tahu yang sudah pernah ke sini boleh komen ya di kolom komentar, lokasi di dalam goa ini untuk apa. Setelah melihat video ini horornya di sini, kenapa tiba-tiba kameraku jadi buram seperti ini, tidak fokus. Nah, ini kita langsung saja ya mengikuti petunjuk arahnya untuk menuju ke pintu keluar. Karena area yang sangat panjang dan luas ini cukup menguras tenaga juga ya. Rasanya pengen keluar, ingin menikmati lagi suasana dingin alamnya. Nah, sebenarnya di dalam goa ini juga tidak pengap, dingin, bahkan sangat dingin, dan air-air yang menetes pun dingin. Nah, ini kita kira ini pintu keluar nih, udah senang banget. Dan di sebelah kiri kita ini ada cafe Golaga ya. Untuk kalian yang ingin menikmati minuman hangat, es di sini tersedia tentunya. Ternyata kita salah happy people. Tadi itu memang suasana terbuka dari Gua Lawanya. Kita belum keluar dari area goa, tetapi kita masih menuju ke arah pintu keluar dari Gua Lawa ini. Masih panjang ya perjalanan kita di sini dan ada beberapa goa yang buntu dan setiap goa buntu ini ada namanya ya. Karena pengunjungnya masih sepi, jadi nyaman banget ya untuk kita mengambil momen di sini berfotoria bersama karena memang spot di area dalam Goa Lawa ini sangat bagus dan menarik.
Selain itu latarnya juga sangat mendukung disertai dengan lampu warna-warni ini. Jadi tidak terkesan horor sih pada saat di area Goa Lawa ini walaupun pengunjungnya sangat sepi. Dan akhirnya kita menemukan tangga yang benar-benar menuju ke area keluar dari Goa Lawa ini. Wah, senang sekali ya melihat area yang sangat indah ini, area perbukitan yang nyaman banget untuk dilihat, untuk dirasakan, untuk dihirup udaranya. Rumput-rumput di depan mata kita ini dari tadi menarik sekali ya untuk kita sejenak beristirahat menggelar tikar di sini. Nah, untungnya kita dari rumah sudah membawa tikar, jadi aman dan nyaman tentunya bisa menikmati suasana area pegunungan dari Goa Lawa ini. Tapi kita mau cari tempat yang nyaman dulu ya, yang benar-benar nyaman dan teduh untuk menggelar tikar. Di area terbuka ini juga ternyata ada beberapa grup penari ya yang entah latihan atau akan mengikuti perlombaan atau sedang live. Kami kurang paham. Dan kami ingin sekali ya menikmati suasana ini dengan menggelar tikar. Tapi kita belum menentukan nih di mana tempat yang pas. Nah, menurut kalian tempat yang seperti ini nyaman banget gak sih untuk dikunjungi berkali-kali? Kalau saya sih iya ya, karena untuk konsepnya dan juga sistem dari pengelolanya ini sangat membuat nyaman pengunjung menurut saya. Dari segi tempat sampah itu sangat perhatian pengelolanya, jadi kita tidak bisa punya alasan untuk membuang sampah sembarangan maksudnya, karena sudah disediakan di beberapa titik tempat sampah. Nah, ini sementara kita duduk dulu ya di kursi yang sudah disediakan di area rerumputan ini. Karena terasa cukup haus, jadi kita sejenak minum dan ngemil-ngemil ringan dulu ya, membawa cemilan yang kita bawa dari rumah tadi. Dan di sini juga pada saat kita membeli tiket itu ada voucher ya. Ada voucher potongan harga untuk membeli beberapa item yang ditawarkan dari food court yang ada di sekitar sini. Ini sangat mendukung pengunjung untuk datang lagi dan lagi tentunya ya, karena dengan tiket masuk Rp25.000 itu kita masih dapat potongan harga pada saat membeli barang makanan atau minuman di sini. Nah, kalau ini bagian dari area playground terbuka untuk anak-anak ya. Ada tarifnya tentunya. Jadi ini tiket masuknya sebenarnya Rp15.000 untuk anak dan orang tua. Tapi kita tidak memasukinya ya, karena anak saya tidak mau bermain sendiri. Saya cuma bawa satu anak dan kakaknya tidak kami bawa serta ke sini. Jadi dia merasa tidak ada lawannya untuk bermain di sini. Oke lah, akhirnya kita hanya melewatinya begitu saja. Dan akhirnya kita sudah menemukan titik lokasi atau tempat yang nyaman ya untuk kita menggelar tikar di sini dan menikmati suasana ketenangan di sini serta suhunya yang sangat sejuk. Setelah tikarnya digelar rasanya memang ingin rebahan karena memang capek ya tadi setelah
berkeliling melalui area Goa Lawa ini rasanya pengen tiduran memang, karena kakinya juga lumayan capek, jalannya jauh dan juga naik turun. Nah, pada saat itu memang masih sepi ya. Ternyata beberapa saat kemudian itu pengunjung di sini langsung ramai, langsung rapat dan padat yang menggelar tikar, karena pada saat itu juga yang datang banyak rombongan-rombongan. Jadi memang perlu dicatat ya, objek wisata Golaga ini salah satu destinasi yang harus menjadi tempat tujuan berlibur keluarga, juga liburan satu RT atau satu RW atau rombongan PKK. Ini nyaman banget. Selain tiket masuknya yang cukup terjangkau, tempatnya juga luas ya. Jadi untuk orang-orang yang ingin menikmati suasana ketenangan, sejuk, ini pas banget di sini. Dan rencananya memang saya akan berlibur kembali di objek wisata Goa Lawa ini atau berkemah di sini bersama keluarga. Oke, happy people, sudah 20 menit lebih saya menemani kalian semua mereview objek wisata Golaga ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih ya sudah menonton video saya ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye.